Episode 23, Hari yang Terasa Normal. Pagi itu, matahari masuk pelan lewat jendela kamar Raca. Tirainya bergerak tertiup angin, dan Raca yang sudah terbangun sejak tadi hanya menatap langit-langit sambil tersenyum kecil. Bukan karena ada hal besar yang akan terjadi hari ini, justru karena tidak ada apa-apa, dan itu terasa sangat berharga. Tak lama kemudian terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Raca tak perlu melihat, ia sudah hafal suara itu. Beberapa detik kemudian, pintu kamarnya terbuka tanpa diketuk. "Selamat pagi, Raca." Raca menoleh. Kevin berdiri di ambang pintu sambil membawa kantong plastik dan wajah yang terlihat terlalu bersemangat untuk ukuran pagi hari. "Kamu belum mandi kan?" tanya Kevin curiga. Raca menyipitkan mata. "Jam segini, siapa juga yang sudah mandi, Vin?" Kevin tersenyum lebar. "Bagus, berarti aku masih bisa lihat rambut kamu yang berantakan." Raca langsung mengambil bantal dan melemparnya. Kevin tertawa sambil menghindar. Rumah itu langsung terasa hidup. Dapur yang berantakan. Hari ini, Kevin memaksa ingin membuat sarapan. Raca duduk di kursi roda di dekat meja makan, hanya menonton dengan wajah geli. "Vin, itu bukan minyak, itu kecap." Kevin berhenti, melihat wajan, melihat botol di tangannya. "Pantesan baunya aneh." Raca menutup mulut, menahan tawa. "Calon direktur Hardana Group tapi goreng telur saja pakai kecap." Kevin menoleh sambil cemberut. Direktur itu tidak butuh bisa masak, dia justru bisa menyuruh orang memasak. "Ya, tapi ini kan buat calon istrinya," jawab Raca santai. Kevin membek, wajan di tangannya hampir jatuh. Raca baru sadar ucapannya. Wajahnya langsung memerah. Mereka saling diam beberapa detik. Lalu Kevin berkata pelan, dengan senyum tipis, "Kalau begitu, aku harus belajar yang benar." Raca salah tingkah, menunduk tersenyum sendiri. Di kampus, seperti biasa, Kevin mendorong kursi roda Raca melewati halaman kampus. Banyak yang melihat, banyak yang berbisik, tapi mereka tidak peduli. Angin membuat rambut Raca berantakan. Kevin berhenti, merapikannya dengan jari jarinya pelan. "Kenapa sih kamu selalu ribut sama rambutku?" "Karena aku suka lihat kamu rapi." "Kamu cerewet juga ya. Aku begini khusus sama kamu saja." Raca menoleh, menatapnya. Dan entah kenapa, senyum itu selalu membuat jantungnya terasa aneh. Taman kampus. Mereka duduk di bangku taman. Hening, tenang, nyaman. Raca memandangi mahasiswa lain yang lalu lalang. "Vin, aku kok bahagia ya, cuma duduk begini sama kamu." Kevin tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap wajah Raca beberapa detik. "Aku bahkan sangat bahagia, cuma lihat kamu bernapas." Raca terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi membuat dadanya hangat. Latihan langkah kecil. Sore hari, Kevin membantu Raca berdiri. Perlahan, berpegangan di meja. Satu langkah sangat kecil, tapi berhasil. Raca menatap kakinya seolah tidak percaya. Kevin yang justru lebih dulu berkaca-kaca. "Kamu hebat," ucapnya pelan. Raca tersenyum karena pelatihnya galak. Malam yang hangat. Sebelum pulang, Kevin menyelimuti Raca. Lampu kamar redup, suasana tenang. "Vin," panggil Raca pelan. Kalau dulu kamu tidak datang ke hidupku, mungkin aku tidak sekuat ini." Kevin tersenyum kecil. "Kalau dulu kamu tidak datang ke hidupku, mungkin aku sudah hancur sejak awal." Mereka saling menatap cukup lama. Tidak ada yang bicara lagi. Tidak perlu. Kevin keluar kamar, menutup pintu perlahan. Di luar rumah, ia duduk sebentar di motornya sebelum menyalakan mesin. Ia tersenyum sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa hidupnya begitu sempurna, bersambung.